Ada beberapa rasa optimisme kami. Pertama, pasti hari ini kita mengalami pemilu yang sangat berbeda selain COVID. Kenapa berbedanya? Semua partai mendukung. Ini mungkin menjadi sebuah catatan sejarah di Kota Semarang. Pemilihan wali kota Semarang didukung semua partai. Kami ingin kalau ini memang diridhai Allah dan kita semua berhasil. Pertandingan-pertandingan di dalam konteks pemilu kada ataupun pemilu legislatif itu hanya terjadi 5 tahun sekali. Tapi 4 tahun ke depan kita harus bareng-bareng bersama-sama membangun Semarang supaya jadi kota yang lebih baik, kota yang semakin hebat, kota yang top markotop dan semakin modern menjadi kota paling luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Channel yang mudah-mudahan bisa selalu memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Kali ini kita akan melanjutkan informasi mengenai calon wali kota petahana Hendrar Prihadi yang sedang dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Calon wali kota Hendrar Prihadi harus dirawat di rumah sakit. Timnya tetap berusaha untuk bisa menang lebih dari 90%. Calon wali kota Semarang petahana Hendrar Prihadi sampai 4 November 2020 masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Menurut Dr. Dodi Tugasworo, salah seorang direktur RSDK, Hendi, demikian calon wali kota tersebut biasa dipanggil, sudah dirawat selama 4 hari. Namun Dr. Dodi tidak bersedia merinci harus berapa lama lagi Hendi harus tinggal di rumah sakit. Sementara itu, Setio Maharso atas nama keluarga mengatakan bahwa adik iparnya tersebut positif COVID-19. Menurutnya, calon tunggal wali kota Semarang itu hasil tes swab-nya baru kali keempat yang menunjukkan hasil positif. Setelah 3 kali hasil swab sebelumnya terus-menerus dinyatakan negatif. Hasil tes swab keempat adik saya keluar pada Minggu 1 Oktober malam. Kami menunggu kepastiannya dari dokter yang menangani dan tidak ada maksud untuk menutupi, kata Setio Selasa malam 3 Oktober 2020. Kita memulai dari sebuah perjalanan COVID-19 tanggal 14 Maret waktu itu Pak Presiden mengatakan di Indonesia sudah masuk 2 penderita positif COVID. Setelah itu terus kita coba berbenah, kita juga buat aplikasi yang kemudian bisa memantau orang-orang di Kota Semarang yang terkena COVID. Dan sampai dengan sekitar bulan April, tanggal 20-an, tanggal 22 April, penderita di Kota Semarang mencapai 142 orang. Dan kita memutuskan ada sebuah kegiatan yang harus dilakukan, yaitu patroli. Patroli mengingatkan pada masyarakat bahwa SOP kesehatan itu sangat penting. Misalnya jaga jarak, kemudian memakai masker, atau selalu bersih, baik memakai hand sanitizer atau cuci tangan. Nah, itu payung hukumnya adalah peraturan wali kota terkait dengan PKM, pembatasan kegiatan masyarakat, yang berlaku tanggal 27 April sampai dengan tanggal 24 Mei waktu itu.
Nah, di tahap berlakunya PKM pertama itu angka kita mencapai 138 orang penderita COVID. Kemudian turun terus. Masyarakat kita ingatkan, masyarakat tidak berinteraksi. Akhirnya angka itu turun, pernah mencapai puncaknya penurunan itu tinggal 47 orang pada tanggal sekitar 18 sampai 19 Mei. Tapi Mas Bambang, kemudian saya harus informasikan, angka itu tiba-tiba naik signifikan. Seiring dengan aktivitas masyarakat yang luar biasa, mereka di jalanan, mereka ke mal, mereka ke pasar, mereka kemudian melakukan persiapan-persiapan yang namanya Idul Fitri atau Lebaran. Meskipun waktu itu pemerintah sudah menyampaikan sholat Idul Fitri dilakukan di rumah masing-masing dan juga tidak memperbolehkan untuk open house. Setio juga menyatakan Hendy tidak menunjukkan gejala sebelum dinyatakan positif COVID-19. Petahana wali kota Semarang tersebut masih kuat dan bersemangat, sehingga mudah-mudahan tidak lama lagi katanya bisa keluar dari rumah sakit. Untuk seluruh keluarga dan tim yang berinteraksi dengan Mas Hendy sudah menjalani swab test dan semuanya hasilnya negatif tuturnya. Sementara itu, Ketua Tim Relawan Hendy Ita, Arnas Agung Andras Asmara, menyatakan calon wali kota yang didukungnya itu memiliki pemikiran positif serta semangat tinggi dalam berbuat yang terbaik untuk kota Semarang dan akan menjadi kekuatannya di dalam pemulihan. Semangat Mas Hendy sangat luar biasa. Tapi saat ini yang terpenting beliau harus tuntas dulu perawatannya. Maka sekali lagi kami meminta doa dari seluruh masyarakat agar beliau cepat beraktivitas kembali, kata pria yang masih tergolong kerabat dekat Hendy ini. Kepada Inspirasi Jawa Tengah, Rabu siang 5 November 2020, Hendy masih membalas WhatsApp dengan singkat. Ia menulis bahwa ia masih diopnam di rumah sakit dan belum bisa diwawancara walaupun dari jarak jauh menggunakan Zoom. Menurut mantan anggota DPRD Jawa Tengah, Estajib, yang pernah punya pengalaman terpapar COVID-19 dengan status OTG atau orang tanpa gejala yang mirip dengan kasus Hendrar Prihadi, dibutuhkan waktu istirahat sekitar 12 hari. Tetapi semua itu juga tergantung imun tubuh masing-masing penderita, kata Estajib. Semarang hari ini ada COVID itu jumlahnya adalah 530 warga Semarang dan 118 warga luar kota. Jadi yang dirawat di Semarang ada 648 penderita COVID. Kemudian yang sembuh ada 669 orang yang merupakan warga Semarang dan ada dari luar kota 154. Totalnya yang sembuh adalah 823. Yang meninggal warga Semarang ada 139. Jadi jumlahnya masih sangat banyak memang, tapi memang kita ini lagi menerapkan yang namanya tes secara massal. Artinya di tempat keramaian, pasar, mal, tempat kerumunan anak muda di kafe, atau di beberapa tempat yang potensinya sangat besar untuk penularan, kita turunkan tim untuk melakukan yang namanya swab massal maupun rapid test secara massal. Semuanya bergerak semua tim nakes bergerak secara masif. Kadang-kadang kita ketemu di satu tempat 3 orang yang menderita positif karena hasil swab atau rapid, kemudian kita telusuri keluarganya. Kadang-kadang keluarganya sehat, kadang-kadang juga keluarganya, tetangganya juga menderita COVID. Jadi kurvanya naik turun. Ada yang sembuh, ada yang kemudian positif COVID. Secara pasti kita belum bisa menjelaskan secara detail, tapi intinya bahwa
penyebab utamanya adalah adanya mata rantai yang belum berhasil diputus. Misalnya kita sudah sosialisasi di pasar, baik pembeli, penjualnya pakai masker, tapi mungkin beberapa pedagang tetap melayani pembeli yang tanpa masker atau sebaliknya. Salah seorang tim pemenangan Hendi Ita, Rahmulyo Adiwibowo, mengatakan tidak khawatir kalau misalnya calon wali kota itu harus beristirahat lebih dari 10 hari. Karena timnya sudah jalan. Tim terus bergerak untuk mengumpulkan dukungan. Menurut Rahmulyo, targetnya akan mencapai kemenangan pada Pilkada Desember 2020 dengan angka 90%. Sebelumnya politisi senior Partai Golkar Suyatno Pedrohadi memprediksi Hendi Ita akan mengalahkan Kotak Kosong dengan angka lebih dari 70%. Tidak terganggunya tim juga dikemukakan oleh Ketua Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso yang mendukung pencalonan Hendi Ita. Sakitnya Hendi tidak akan berpengaruh pada kegiatan pemenangan karena sudah diatur pembagian tugas tim. Kita akan jalan terus, bahkan saat ini kami sudah mulai membuat tim relawan di tingkat TPS, kata Joko Santoso Rabu siang 5 November 2020. Walaupun calon tunggal dan hanya melawan kotak kosong, kelihatannya tim pemenangan Hendi Ita tidak mau menyepelekan. Yang keren-keren, apik-apik. Saya rasa begini Mas Yuniat, Bagaimana, Mas tidak ada kepala daerah yang punya cita-cita pengen wilayahnya jadi jelek. Oh Semuanya ya. pasti cita-citanya pengen jadi bagus. Nah itu yang kata kuncinya. Itu apakah menjadi alasan Mas Hendi untuk maju lagi menjadi Pilwalkot kali ini? Masalah maju dan tidak itu lebih pada sebuah kebijakan partai politik. Ya. Saya ini kader salah satu partai yaitu PDI Perjuangan. Bu Ketua Umum menugaskan kami setelah melihat perjalanan 5 tahun ini, saya sama Bu Wakil kemudian menugaskan kembali untuk bisa bersaing di dalam pemilihan wali kota Semarang. Ya. Nah di situ kita kemudian bergerak. Saya ketemu beberapa teman partai, ada yang langsung menyatakan, Mas aku bareng aja ya. Oke, enggak ada masalah. Ada yang kemudian coba main-main dulu, Mas aku mau dukung tapi sekian. Aku bilang enggak, mohon maaf, saya kalau mau gabung silahkan, kalau Anda punya calon lain silahkan, tapi jangan kita bergening tentang hal-hal itu. Oke. Ini konteksnya membangun wilayah, bukan kepentingan bisnis. Tapi akhirnya mereka gabung juga gitu. Iya. Dan itu hampir semua loh, Mas. Ya alhamdulillah ini ada 15 partai, 9 partai yang ada di parlemen, dan 6 partai adalah partai yang tidak punya kursi. Semuanya bergabung. Pasti publik bertanya, kok bisa? Masyarakat di luar Semarang juga bertanya, kok bisa semua partai mendukung begitu loh? Nah, itu aku juga nggak ngerti, karena kan masing-masing kan punya manajemen sendiri-sendiri. Mas Hendi ini punya apa di balik semua itu? Saya sekali lagi, saya ini bukan anak dulu saya itu bukan dilahirkan dari anak pejabat, saya bukan dilahirkan dari anak orang kaya, tapi saya rasa saya bisa begini karena banyak dukungan, support dari pimpinan partai, dari orang tua saya zaman dulu yang selalu memberikan saya ajaran-ajaran yang baik sampai sekarang. Tapi yang insya Allah yang selalu saya ingat adalah dari sebuah komitmen. Saya belajar tentang komitmen. Komitmen. Saya meskipun saya di partai politik, saya tidak pernah yang namanya mengingkari komitmen. Tidak dikasih ruang gerak untuk menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, budaya, mereka kemudian bisa berpikir terlalu pendek, mereka bisa bikin keonaran, angka kriminalitas meningkat, dan pasti ini bisa chaos wilayah kita. Kira-kira hambatannya apa menuju ke titik keseimbangan? Hambatannya? Ya, hambatannya. Ya, kalau kita bicara dalam masing-masing sisi, pasti ada hambatannya. Orang-orang yang dia punya duit banyak, dia pengen sehat, pasti dia sudah sering ngingetin saya. Sampean jadi wali kota nggak tegas Pak Ali, kok bisa? Nah ini kondisi Semarang begini kok nggak di lockdown, nggak di PSBB. Tapi sebaliknya datang ke tempat yang sebelah itu pengusaha atau mereka yang tabungannya nggak banyak, mereka mengatakan, Pak Ali, nek sampean ada ke PSBB berarti sampean itu wali kota yang tegel sama kita. Bahwa kita ini juga warga Semarang yang perlu dengan lindungi. Jadi kita di tengah-tengah aja nih. Ya kita tengah-tengah, kita rangkul semua. Yang penting ada yang sakit, kita rawat, kita sembuhkan. Jangan sampai kamarnya kurang, jangan sampai alatnya kurang, jangan sampai obatnya kurang.
pertanyaan terakhir, apa yang disampaikan di luar diskusi kita, mungkin ada kececer, ada apa, kira-kira harapan, ajakan, partisipasi menjelang 9 Desember 2020. Iya, kalau Pilwakot ini saya ketemu dua hal di lapangan. Hal pertama, masyarakat datang ke TPS ini takut ketularan COVID. Saya rasa jenengan nggak usah risau, nggak usah galau, karena anggaran KPU ini cukup besar dari APBD maupun APBN. Nanti semua petugas KPPS yang 30.000 itu jumlahnya akan dirapid H-2 minggu. Begitu ada yang reaktif, diganti sama warga yang sehat. Orang datang, masuk ke bilik, dia akan dikasih sarung tangan plastik. Dia akan masuk ke bilik, dia coblos, setelah itu keluar, sarung tangannya dibuang, dia cuci tangan. Itu dilakukan dan insya Allah komitmen kami adalah Pilwakot di Semarang khususnya, insya Allah TPS-nya adalah TPS yang luber, jurdil, aman, dan juga sehat. Ketemu lagi sama beberapa masyarakat yang mengatakan kebingungan, apa sih artinya kotak kosong? Nah ini kita harus membiasakan menyampaikan pada masyarakat sebenarnya bahwa ini adalah rivalitas yang biasa antara dan konstitusional antara Hendi Ita lawan selembar kertas yang tidak ada gambarnya. Tinggal masyarakat mau memilih yang mana, mau memilih yang ada gambarnya, insya Allah Semarang semakin hebat. Memilih yang kotak kosong, ya kita akan melihat apa yang akan terjadi kalau dia sampai menang. Itu saja, itu yang harus disampaikan pada masyarakat, karena kemarin ketemu Pak, berarti nanti kalau saya milih, saya coblos Pak Hendi, saya tidak masukkan ke kotak kosong kan? Loh, maksudnya gimana? Kan Bapak lawannya kotak kosong itu, bukan begitu. Nah ini harus kita sampaikan terus ke masyarakat, yang penting Anda datang tanggal 9 Desember tahun 2020, gunakan hak demokrasi Anda dengan baik dan benar. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.